Halo pemirsa, apa kabar Anda pemirsa? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat. Pemirsa Dharma TV yang di rumah kayak biasa ya. Hari ini program acara Incip kembali hadir untuk menjumpai Anda di layar televisi Anda pemirsa ya. Kalau di minggu kemarin kita sempat keluar, hari ini spesial untuk Anda. Kita kembali lagi ke dapur Dharma TV dan memberikan edukasi untuk Anda, terutama untuk para kaum bapak-bapak ya yang kepingin bisa masak, pingin membahagiakan istrinya, biar nggak apa terus jenenge ku lek ngarani ya. Jenenge istrine. Ben gak bojone itu aja sing masak, sesekali suaminya juga harus bisa masak ya pemirsa ya. Nah, kali ini saya masih bersama dengan Ayah Samsu. Ya, gimana kabarnya Ayah? Sehat. Hampir sebulan kita nggak ketemu ya kayaknya Ayah ya. Oke Ayah Samsu, hari ini kita mau masak apa ini ya? Yang berbau seafood ya nampak? Ya, cumi. Oke. Cumi goreng. Cumi goreng. Cumi goreng saus pedes. Oke. Cumi goreng saus pedes. Nah, buat pemirsa Incip-Incip yang ada di rumah, mungkin masih belum tahu gimana sih penampakannya cumi. Nah, ini Anti beri tunjuk seperti ini pemirsa. Ini kebetulan tadi sudah dibersihkan ya. Ini cumi yang tadi telah dibersihkan dan sudah diambil bagian apa ini untune. Ada ini, ada plastiknya. Jadi plastiknya ya? ini Anti yang belum diambil plastiknya. Nah, kita sekalian kasih tunjuk ke pemirsa dan jadi juga cumi-cumi itu ada ini deh. Saya harus ganti kacamata. Oh, harus ganti kacamata dulu pemirsa biar kacamatanya dua. Ada matanya ini, dua. Di cumi-cumi itu di punggungnya itu ada plastik, ada semacam plastik itu. Nah ini harus dicabut. Oke pemirsa. Duk, nah ini. Berarti ini kita diambil. Oke. Terus biasanya Anti ini ada tintanya. Nah ini boleh dilepas, boleh diambil, boleh tidak. Kalau misalnya ingin goreng tepung itu biasanya tintanya diambil. Tapi kalau goreng saus dan anu. Cara ngambilnya gimana ya pemirsa Incip-Incip biar tahu ya? Ini aja. Nah, ini diambil dulu kepalanya. Berarti ini rada dibelegarkan begini pemirsa ya. Tapi ini harus. Ini ya? Ini kan tintanya meledos. Ini juga meledos ya? Tapi ini kalau untuk masak saus, goreng saus tidak usah diambil. Supaya nanti ada kesan hitamnya. Nah, bahan-bahannya bumbu-bumbunya cuma bawang dan bawang dan apa? Berambang. Nah, bawang ternyata putih bumbunya mudah sekali. Ini bawang berambang ya. Kita geprek saja. Digeprek boleh atau mungkin dilembutkan, digulak boleh nggak? Boleh, dilembutkan juga atau boleh. dirajang juga boleh Ayah? Boleh. Ini lebih baik enak dirajang itu ya kan apa-apa. Setelah digeprek ini dirajang kecil-kecil gini Anti. Bumbunya ternyata juga simpel pemirsa Incip-Incip ya. Kalau mau buat yang namanya cumi goreng saus pedas ini, kita langsung aja ambil bawang putih, kemudian kita geprek dan jangan lupa dirajang tipis-tipis, kecil-kecil begitu ya, karena nanti itu juga akan berpengaruh pada aroma dan juga tekstur dari bumbunya. Kemudian jangan lupa juga dikasih bawang merah secukupnya. Ya. Bawang merah itu boleh dirajang, boleh digeprek, ini boleh, terus dihaluskan begini, atau diulek juga boleh. Iya. Sesuai selera bisa, mungkin buat pemirsa Incip-Incip yang terbiasa ngerajang, dirajang boleh. Mungkin juga yang terbiasa digulek lembut ya, itu boleh-boleh aja. Kalau kayak ibuku itu Ayah, biasanya beliau itu lebih suka untuk yang bumbu-bumbu halus gitu. Bumbu halus? Berarti lebih sering dilembutkan gitu, ketimbang diulek ya. Kan sesuai selera emang orang masak. Diulek, di blender gitu ya. Betul. Cuman ini kan ini untuk
Itu untuk para bapak-bapak. Untuk para bapak-bapak yang nggak mau ambil ribet ya, mungkin kepingin. Terus ada ini. Oke. Ada lombok besar, cabai besar cabai ya. besar. Ini kena tintanya, tintanya cumi-cumi ini. Pekat emang dia ya. Ya, cabai besar ini kalau bisa, ini kan panjang gini ya. Ngirisnya panjang-panjang. Ini fungsinya selain untuk penyedap juga sebagai pemanis saja. Pemanis itu maksudnya hiasan aja. Ini di dodo gini ya. Oh. Di dodo gini. Itu sebagai hiasan ya, ya? Ya, dua fungsi. Sebagai hiasan bisa, sebagai penyedap juga bisa. Penyedap rasa. Jadi kalau untuk bagian cabai besarnya pemirsa, kan kalau cabai besar kan biasanya kan dia kan ada isinya. Nah, kalau untuk membuat menu hari ini, bagian cabai besar itu jangan lupa bijinya dikeluarkan. Kemudian diiris-iris tipis seperti ini. Diiris tipis-tipis gini. Terus ada daun bawang. Orang mengatakan daun bawang, tapi sebenarnya ini biasa dikatakan daun prei, daun berambang prei. Ini ngirisnya juga panjang-panjang gini, nanti. Tapi kalau misalnya ngirisnya yang versi bulat-bulat boleh ya, ya kayak bundar-bundar gitu. Boleh. Sesuai selera ya. Karena ini gampang layu kalau di itu. Kenapa bumbunya hanya seperti ini? Karena memang banyak menggunakan saus-saus. Namanya aja saus pedas ya. Jadi ada saus pedas, ada saus pedasnya. Kalau ini cuman saus-saus penyedap rasa dan kecap asin. Walaupun ada garam dan gula. Juga merica. Ada gula, ada garam dan ada merica. Nah ini lain dari yang lain ini ya. Kalau kita pemirsa biasanya mengedukasi untuk merica menggunakan merica wungkul, tapi di edisi kali ini kita spesial menggunakan merica yang bubuk ya, tapi nggak beda ya rasanya dengan yang wungkul. Nggak beda. Ini ada salah satu merek merica yang memang merica halusnya ini benar-benar dari merica wungkul dihaluskan. Jadi tidak ada campuran apa-apa. Kita tuang minyak dulu. Seperti ini hati. Kita panaskan dulu. Jangan terlalu besar apinya pemirsa ya. Oh iya, jangan terlalu besar. Nah, yang di gongso nanti berambang prei dan lombok ini diterakhirkan. Di bagian terakhir. Oke, berarti kita sekarang yang di gongso adalah dahulu bawang berambangnya pemirsa yang tadi telah dilembutkan ya. Kita langsung saja masukkan ke wajan yang panas dan kita goyang-goyang seperti ini biar nanti untuk tingkat kematangannya juga sama. Nah, ini kalau kan bumbu itu ketika dicemplung ini biasanya minyaknya ngondok. Iya. Gitu. Kalau minyaknya sudah nggak ngondok, berarti itu sudah cukup matang. Itu tanda-tandanya. Kalau sudah ini kita masukkan nanti. Ini cumi yang tadi telah dihilangkan bagian-bagian khususnya tadi. Sekarang kita akan langsung masuk tahap untuk masukkan ke dalam wajan ya. Nah ini tidak usah ditambahi air nanti. Oke, no air sama sekali ya Ayah Samsui. Kenapa Ayah kok nggak pakai air? Karena cumi ini dimasak itu akan mengeluarkan air dengan sendirinya. Jadi memang karena cumi ini mengandung banyak air juga di dalam tubuhnya ya pemirsa ya. Sehingga kalau untuk khusus memasak cumi kita tidak perlu terlalu banyak untuk tidak perlu mengeluarkan air ya, karena memang dia sudah menghasilkan air sendiri begitu ya. Terus ini dikasih gula secukupnya ya. Iro-iro lah. Penggunaan gula pemirsa kita pakainya secukupnya aja, kemudian garam. Iro-iro. Oh, terlalu akeh nggak kasinan. Mana kasinan ya ampun. Jalur rapi mana ya? Jangan lupa merica. Kasih saus rasa sedikit dulu. Ini. Nah itu ya Bang Matius ya, caranya Mbak Cumi kayak gini Bang. Diudak-udak dulu. Nah gini ya. Ini ya Ayah ya, udah mulai keluar warna tintanya ya? Belum begitu. Ini kalau nanti matang sudah keluar. Kalau untuk cumi sendiri dia tuh biasanya kalau untuk menunggu matang tuh kalau warnanya gimana sih Ayah? Ya sudah
semua jenis-jenis daging atau ikan itu nanti berubah warna. Ini nanti warnanya agak pekat. Tapi dalam tahapan pencucian cumi itu biasanya dia menggunakan air khusus nggak, atau menggunakan air hangat, atau menggunakan air cuka atau gimana? Itu biasanya dingin aja. Cuman ini tadi sudah saya kasih cuka ketika membersihkan, itu sudah kasih cuka. Tapi kalau tidak ada cuka, misalnya apa ini, jeruk nipis juga boleh. Kalau misalnya nggak ada cuka, nggak ada jeruk nipis, cuma ada air, itu gimana ya? Apa? Cuman kalau misalnya nggak ada jeruk nipis, cuka juga nggak ada, cuman dicuci biasa bisa nggak? Nggak apa-apa. Cuman biasanya dikasih air garam. Kenapa kok air garam? Cuman untuk kesetnya saja, supaya keset. Kemudian kalau digoreng itu tidak cepat hancur. Itu fungsi dari air garam. Ini sambil nunggu matangnya, itu ditutup dulu. Jadi pemirsa, untuk membuat cumi ini jauh lebih cepat matang, kita merekomendasikan ketika prosesnya ini ditutup ya. Nah ini meskipun ditutup, tapi aromanya udah keluar ya. Aromanya keluar. Aroma cumi sudah mulai meluber kemana-mana pemirsa. Padahal belum dikasih saus pedasnya tadi. Emang kalau cumi itu aromanya khas banget ya? Iya. Nah ini kalau sudah meletup-meletup ini bukan, tapi ini ini kekecilan tutupnya. Ya ini sampai amber-amber. Sampai amber. Makanya sampai mau meledak begitu ya. Nah ini kan akhirnya banyak airnya. Akhirnya banyak airnya. Mantep ya. Airnya banyak. Nah ini aromanya kita tunggu sampai sat. Ketika ini sudah, ini kan sudah berubah warna nanti daripada yang pertama tadi. Iya. Sudah pekat, warnanya tidak bening. Nah sekarang ini padahal tadi tanpa air pemirsa, tapi dia seolah-olah kayak dikasih air ya. Karena memang mengeluarkan untuk air. bagian badan cumi sendiri dia memang banyak mengeluarkan air. Jadi ketika kita memasak cumi kita nggak usah ribet air ya. Nah, ini kemudian kita masukkan bumbu-bumbu penyedap yang lainnya, dan terakhir kita beri saus pedas sesuai dengan judulnya, cumi goreng saus pedas. Nah, ini tinggal ngesatno tok ae. Tinggal ngasatno. Caranya ben cepet ngasatno itu ya apa ayah? Caranya ben cepet ngasatno, apinya besar dan sekali-sekali digoyang begini. Bukan apa? Caranya ben asat apinya besar terus kita tinggal ngemol gitu, bukan? Nanti kosong. Kosong tadinya nanti. Saya sering begitu nanti. Kadang-kadang kalau pas goreng kerupuk. Enggak, kalau kerupuk ditunggu nih, tapi kalau gini-gini ini biasanya bapak-bapak itu masak gini terus marino ditinggal apian. Iya ta, Bang Matius kayak ngono. Mari apian ngene lali lek masak, tahu-tahu sat kosong. Tahu-tahu kosong. Yang ngono penyelunganang ya. Ini ya. Hitamnya sudah keluar. Sudah keluar. Hitamnya kayak bumbu rawon ya ayah. Iya, seperti keluar. Tapi ini hitamnya ini betul-betul asli, ini tintanya yang keluar dari bagian badannya si cumi ini pemirsa ya. Dan cumi ukuran besar yang tadi segini, kalau sudah dimasak tinggal segini. Nah, susutnya banyak. Jadi menyusutnya banyak ya? Susutnya banyak. Itulah sebabnya kalau ingin mendapatkan cumi matang yang agak besar ya kita pilih yang agak besar-besar. Ngomong-ngomong kalau untuk harga cumi sendiri itu umumnya berapa sih ayah? Tadi ini berapa tadi ini? Sekarang itu 80.000 per kilo. Tadi ayah beli berapa kilo? Ini cuma setengah kilo. Jadi terserah pemirsa, kalau misalnya pemirsa incip-incip kepingin buatnya namanya cumi yang agak banyak, yang mungkin untuk porsi 5 orang beli sekilo mungkin cukup ya. Tapi kalau misalnya untuk beberapa orang aja hanya ya 2-3 orang lah. Ya 3 cukup. Yang penting didum roto. Siji udah cumi ini betul uangnya telu dari siji ya. Nah ini
airnya terlalu banyak nanti. Nah, ada selera bagi teman-teman. Seleranya begini. Ada selera yang suka kuahnya, kuah dari masakan ini. Ada yang memang nyemek-nyemek. Itu tergantung. Jadi pemirsa ingin kuahnya banyak, ya sudah tidak usah ditambahi air, tapi mengandalkan air yang keluar dari cumi-cumi ini. Ini susutnya banyak ya, ya langsung mengecil ya cuminya. Mengecil. Kalau mentah tadi seperti ini. Kayak gede. Kayak akeh-akeh, ya. Dan ini nanti keuntungan cumi ketika dimasak seperti ini cuminya tidak begitu alot, tidak begitu alot. Nah ini sudah agak saat, barulah dimasukkan ininya. Kenapa demikian kok? Kenapa kok terakhir? Karena ini gampang layu. Ketika dimasukkan itu supaya tidak cepat-cepat layu. Nah ini yang tinggal begini aja, goyang-goyang titik ini. Ini hampir mau asat pemirsa ya. Ini kalau sudah mulai asat berarti itu udah mulai bisa dihidangkan ya. Nah, gimana kalau bapak di rumah bisa ya bumbunya cuman sederhana aja ya, bawang merah, bawang putih, kemudian menggunakan merica dan juga topping tengahnya terakhir ada bawang pre dan juga ini sudah. Oke, udah ya. Sudah asat, sudah dimatikan, tinggal kita incip tinggal ya. diadai ya. Diadai. Gak diadai pancing ini Ki Ayah. Mantepnya. Tinggal begini saja. Bisa ya, ayah-ayah di rumah ya? Bisa dong. Harus bisa. Harus bisa. Misal mau kasih kejutan ke istri, istrinya lagi ulang tahun hari ini atau mungkin lagi anniversary hari ini, wah cocok banget menghidangkan yang namanya masakan cumi. Bumbunya sederhana, mudah didapat, dan tentunya rasanya enak pastinya ya. Oke, sini terlalu banyak, kendali cukup ini. Akhirnya penampakannya seperti ini. Penampakan ya. Ini gini. Ya. Ini dincepno ini ya boleh. Dincepno. Palakno gitu juga boleh. Kita bersihin dulu ya. Ini pemirsa ya hasilnya. Kurang lebih kurlep seperti ini ya. Ini tadi yang bagian terakhirnya yang cabai besar dan juga pre-nya kita letakkan di bagian akhir pemirsa biar nanti dia hasilnya nggak terlalu layu ya. Nah, sehingga hijaunya masih kelihatan, merahnya juga masih kelihatan. Benar banget. Nah ini pemirsa aromanya menggugah selera banget ya. Kenapa? Nggak mau ini pemirsa ya. Membuat lapar. Aku udah lapar dari tadi ya. Iya, ini sendoknya. Ini ya pemirsa ya, tampilannya seperti ini ya. Tapi kalau misalnya andai kata kita mendahulukan cabai besar dan juga bawang pre-nya di awal tadi, mungkin nanti dia nggak akan setampak ini ya cabai besar dan cabai pre-nya ya. Sama-sama hitamnya nanti. Gitu nanti. Malah kayak ireng kabeh ya. Ireng kabeh. Ini ya, cumi goreng saus pedas. Sudah jadi. Sekarang nanti mau incip-incip. Mulai ya. Boleh ya? Ya. Oke. Ini sekarang Anti mau ngincipi yang bagian badannya. Ini tadi dipotong-potong sama ayah ya? Enggak pakai dipotong ini. Tapi ini kalau udah terpisah begini? Ya akhirnya terpisah karena kita termasak kena itu tadi panas. Jadi tanpa dipotong dia sudah menyatu dengan memisah dengan sendirinya. Ini saya incip-incip ya. Nah, apalagi tintanya tadi pecah dengan sendirinya. Iya. Nggak begitu keras ya. Enak ya? Nggak begitu alot kan ya. Empuk ya dia. Empuk. Jadi kita tidak perlu masak lama-lama pemirsa incip untuk cumi ini karena ketika dia digongkok seperti tadi dia akan cepat empuk dengan sendiri. Karena yang bagian tubuh tinta ini kan lembut ya, ayah. Ya kalau tintanya ya kantongnya tipis, tapi daging cumi-cuminya ya cukuplah
seperti itu. Iya, ayah mau coba juga? Enggak wis, saya itu sudah sudah biasa. Nah, ya karena jadi- saya yang masak. Biasanya ayah kalau masak cumi, biasanya waktu acara-acara apa ya? Ya untuk masak sendiri, untuk maam Untuk sendiri. masakan sendiri ya. di rumah pemirsa. Jadi kalau misalnya untuk masakan cumi itu biasanya kalau pas awal-awal tanggal muda biasanya baru ini tuku-tuku ini. Tapi kalau misalnya tanggal-tanggal tua ya buah-buahan ya. Ya bukan cumi, cuma. Cuma kamu ya. Nah, kalau cumi ini tergolong masakan seafood ya, Ya. pemirsa. Tapi kalau misalnya untuk cumi sendiri diolah selain ini tuh bisa nggak sih ayah? Ya itu tadi diolah apa? untuk goreng tepung. Kalau goreng tepung tuh biasanya gimana? Goreng tepung ya cumi untuk yang digoreng tepung itu syaratnya tidak usah pakai telur. Oke. Karena kalau pakai telur itu tepungnya nanti gumpal-gumpal. Berarti cara bersihinnya sama kayak yang tadi, terus tintanya dikeluarkan ya? Tintanya dikeluarkan. Terus Tintanya caranya biar dikeluarkan. tintanya nggak hancur itu gimana? Oh ya hati-hati kalau ngudek ya. Ambil itu pecah pun juga enggak apa-apa karena dicuci. Hilang cepat Jadi hilang. gitu misal kalau buat pemirsa yang mungkin ingin mengolah yang selain ini, kepingin buat yang namanya olahan cumi lain, bisa ya kita rekomendasikan kayak cumi crispy gitu ya. Itu biasanya diiris-iris, jadi bentuknya gelang-gelang ini. Oke, tadi bunter-bunter gitu ya. Bunter gelang seperti itu. Oke. Seperti gorengan Bombay, berambang Bombay. Itu tidak ada bedanya dengan gorengan cumi. Jadi ketika kita pesan gorengan cumi dikai gorengan Bombay enggak ketoro, tapi rasanya yang beda. Bentuknya Rasanya sama, beda. iya. Bentuknya sama, rasanya beda pemirsa Iya. ya. Jadi gitu ya. Kalau untuk cumi sendiri itu biasanya kalau untuk di pasaran harganya per kilo 80.000. Tapi setiap lokasi kan juga berbeda-beda Beda. ya. Ada yang bisa di atas itu atau di bawah Ya, itu mungkin ya. Cuma kalau untuk 90, harga yang besar pasarannya itu yang 90. dan cumi biasanya itu kalau kita beli di Melijo itu nggak ada ya. Jarang Jarang. di Melijo bawa cumi ya karena memang harganya mahal. Jadi kalau untuk cumi sendiri pemirsa incip-incip itu biasanya kita langsung membeli langsung di pasar, Di ya. pasar, Karena memang ya. kalau kayak di Melijo atau di toko apa itu seperti Mijo gitulah itu jarang ya. Di Kalau ayah tadi kan ke Pacangan, pasar ini. Pasar. Jadi memang khusus pedagang ikan. Di situ ada banyak sekali ikan segar, ikan-ikan segar. Tetapi sekarang itu nanti ada penjual ikan-ikan golongan itu begini. Itu yang frozen. Yang Jadi, frozen ya, enak tapi ayah masih ya masih enak. Itu macam-macam. Tapi saya masih belum mencoba untuk beli di yang di frozen. Itu ada ikan kakap, ada ikan tenggiri, ada cumi-cumi, ada piting, ada rajungan, bahkan ada ayam. Oh, ayam juga di yang frozen sudah ya? di frozen, ayam ukuran kecil, ukuran besar, ada puyuh juga. Nanti suatu saat kita coba yang itu. Rasanya bagaimana begitu yang frozenan itu? Oke. Tadi dengar ayah ke pasarnya kesiangan ya? Kesiangan, jadi gak kumanan. Tadi gak kumanan makanya mau setengah kilo. Oke. Gak kumanan yang besar. Ini dihidangkan menggunakan nasi boleh, enggak juga nggak apa-apa. Kalau Anggi lebih suka nggak pakai nasi. Kalau ayah lebih suka pakai nasi atau pakai gimana? nasi, harus pakai nasi kalau saya. Wong saya itu kalau sarapan pohong atau gedang goreng belum puas kalau belum sarapan nasi. Si Bang Jawa ngono ya, lek gak mangan sego kaya ono sing kurang ngono ya. Iya. Ya. Oke. Nah, ayah kalau misalnya kita selain menggunakan yang namanya kayak saus pedas gitu. Biasanya kan ada yang juga yang menggunakan saus asin atau mungkin lebih identik manis gitu ya. Itu bumbunya sama kayak yang tadi ya, cuman Sama, bawang cuman brambang kalau aja. yang tidak pakai saus-sausan ya, misalnya kalau tidak pakai saus-sausan, itu kalau ingin pedas ya lomboknya diulek sama brambang bawang itu tadi ya. Berarti lomboknya tadi diulek sama bawang brambangnya tadi. Terus sama merica, terus agar rasa pedasnya itu ada di lidah, di bibir. Biasanya anak-anak remaja itu suka kalau makanan yang pedas-pedas itu pedasnya tertinggal di bibir dan di lidah. Nah itu biasanya dikasih jahe dan merica. Tapi itu sama apa nggak tambah kayak anak gitu kasih kalau ada jahenya ayah? Enggak, ya memang sekarang kamu kalau misalnya
beli apa-apa gitu, terus pedesnya tinggal di bibir dan lidah, pasti itu bukan cabai. Kalau aku sih pedesnya nggak tinggal di bibir atau lidah, tapi tinggal di ayah. Pedes ya. Oh, terus gimana? Nah, kita sudah bisa menebak, oh ini pedesnya merica sama jahe. Gitu. Tapi kalau pedesnya itu tidak tertinggal di lidah dan bibir, langsung senep, itu berarti kakean Lombok, pedesnya Lombok. Oh iya. Gitu. Tapi kenapa kok tadi ayah tidak menggunakan yang namanya jahe gitu, air hayam untuk menu hari ini? Ya karena kita itu tadi memberikan inspirasi bagi suami-suami untuk memasak yang lebih mudah gitu, tidak leren ulek-ulek, tidak cari jahe, tidak gitu, dengan bahan-bahan yang sederhana. Nah, sehingga para suami yang di situ tidak takut untuk melakukan masak di dapur. Itu Andi. Oke, ayah. Lah biasanya ayah takut apa enggak kalau masak? Oh enggak, saya enggak takut kalau ada waktu. Nah, untuk spesial hari ini ayah ya, mericanya kan biasanya kita kan selalu merekomendasikan merica wungkul. Nah, kenapa sih kok hari ini spesial kok makainya merica yang nggak wungkul kayak ya, biasanya? Yang nggak wungkul. Ini lain dari yang lain ya soalnya. Pertama alasannya yaitu tadi praktis. Kedua, saya menemukan merica bubuk yang ternyata memang benar-benar merica yang wungkul yang dihaluskan. Ini saya temukan nih, oh ini bagus. Jadi kalau saya ke pasar atau Anti ke pasar itu tidak serta-merta harus beli gitu, toh beli sedikit di rumah dirasakan, oh ini nggak asli guys. Untuk berikutnya enggak beli. Ketika kita tahu beli dari mana kalau dia rasanya asli atau ya enggak? itu tergantung kebiasaan kita, tergantung lidahnya ya. Jam terbang kita masak itu mulai kapan gitu ya. Kalau versinya ayah kita tahu ini merica asli itu dari mana? Merica asli pertama merasakannya, teksturnya kasar, tidak halus nemen. Kemudian rasanya juga seperti rasa ini. Kalau yang lain-lain itu halus sekali dan terasa seperti obat. Oke. Itu biasanya kalau kita ingin mengetahui keaslian merica itu betul-betul murni merica atau tidak, pemirsa ya. Jadi seperti itu dari pemirsa ya. Nah pemirsa dan juga ayah, ini nggak kerasa sudah di penghujung acara. Itu berarti kita harus pamit ke hadapan pemirsa incip-incip yang di rumah, dan nantikan terus program acara Incip-Incip setiap hari Selasa ya? Selasa. Pukul 6:30 malam. Dan saya Anti Arjani mengucapkan mohon pamit, dan ayah mengucapkan pamit juga dong. Oh iya, terima kasih. Oke, tetap dalam program acara Kebersamaannya. Incip-Incip. Bye.